apa kabarnya? Assalamualaikum, piye kabare? Jawab apa dulu? Assalamualaikum, dengan kabar? Sama ya jawabannya ya? Saya semua. Jawablah waalaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum, kaifa haluk? Ya khair. Assalamualaikum, konnichiwa. Tahu nada Jepang ya? Assalamualaikum, how are you? Jawablah waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mama dan ayah. Siap belajar semuanya? Kalau saya bilang selamat pagi gitu ya. Sekarang belajar jadi anak-anak MI ya Bu ya. Kan wali murid MI. Selamat pagi. Semangat pagi. Siap belajar. Allahu Akbar. Yes gitu ya. Kalau semangat pagi, siap belajar. Allahu Akbar. Yes gitu ya Mama ya. Selamat dengan semangat beda ya jawabannya ya. Selamat pagi. Wah, konsentrasi. Selamat pagi jawabannya pagi gitu ya. Kalau semangat pagi, siap belajar. Allahu Akbar. Oke, konsentrasi Bu. Jangan rumah dulu ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Saya tes grup sini tungguan. Kalau nggak konsentrasi nanti apa ya? Senam dulu. Tes. Selamat pagi. Semangat pagi. Dapat undi-undi 3. Coba yang sini. 1, 2, 3 langsung ya Bu ya. Kalau kalah dengan ini malu ya Bu ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah dapat undi 10. Udinya beli sendiri. Baik, sebelum biasanya saya memberikan materi, saya ajak Mama dan Ayah untuk senam otak dulu. Setuju? Nggak senam aerobik, senam otak ya Bunda, biar konsentrasi. Soalnya ini yang saya hadapi pasti usianya lebih dari 17 tahun. Konsentrasinya sudah mulai lambat, terlalu banyak yang dipikir ya. Benar ya Mama ya? Ayah jangan grogi ya, soalnya saya di sini ngajak kayak anak-anak ya. Ayah ya, ingat masih MI. Kenapa? Karena Mama dan Ayah tiap hari menghadapi anak Kalau pingin belajar diterima oleh anak-anak, nasihat kita udah dipatuhi oleh anak-anak, maka masuklah pada dunia anak-anak. Jadi Mama dan Ayah saya ajak masuk pada dunia anak-anak ya, biar awet muda. Oke, coba berdiri semua, monggo Mama Ayah. Berdiri semua, bergerak semua ya Bunda. Oke. Siap Bu, betul. Belakang kelihatan saya ya Bu. Kalau nggak kelihatan lihat layar saja nih. Ayah nanti yang
nggak gerak, saya minta gantiin saya di depan. Ini lagu anak-anak, tapi insya Allah gerakannya manfaat buat kita semua. Amin. Siap Bunda? Oke, soalnya siap nggak ini? Minta tolong Bapak soalnya. Oke, sebelum sound disiapkan, saya minta tes Mama dan Ayah dulu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk yang banyak. Terus pegang teman terdekat yang ada temannya. Kalau Bapak nggak usah pegang pimpin aja nih. Pegang ya. Belum diusahain. Udah teman ya, bilang teman-teman fokus belajar, jangan pulang duluan, nunggu sampai selesai. Setuju? Oke, yang satu lagi pegang pundak temannya. Kalau nggak ada teman, gini aja, pegang dirinya sendiri. Teman-teman fokus belajar ya, jangan main HP terus. Setuju? Oke. Pegang pada diri sendiri. Saya siap belajar. Jadi orang tua hebat. Setuju? Oke, ikutin saya ya. 2 jam sampai ke depan, nggak boleh kemana-mana. Baik. Ya. Tuhanku, alangkah indahmu, merah kuning hijau, rupa-rupa warnanya, kiri kanan ku lihat.
sok gede mau jadi apa? Ada tukang bakso cepat kemari, sudah tak tahan lagi. Aku cinta dia, bodohan di mana-mana. Aku cinta dia. Kami tunggu kita nabung, tapi hey jangan begitu. Tahu-tahu kita kira tak ujung. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan kita semua bergembira. Senang, riang, masa depan akan datang. Capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku sudah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Hingga nanti aku sudah dewasa, dunia akan tersenyum Tes baik. Saya lihat semangat semua. Cuma bapaknya malu-malu gitu ya. Karena sudah senang, saya lihat mama sudah fokus apa belum. Tadi sudah tepuk satu ya, sekarang tepuk pagi diganti satu ya. Tepuk satu, tepuk pagi satu, tepuk siang dua, tepuk sore, tepuk malam tidak bunyi. Nanti anaknya nangis kalau bunyi malam-malam ya. Baik, coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, pagi, siang, pagi, malam. Berarti fokusnya belum ada. Tidak boleh duduk kalau masih salah. Sekali lagi, tepuk pagi, malam. Ibu-ibu kalau malam nggak boleh tepuk, nggak boleh bunyi. Nanti anaknya bangun, bapaknya ngamuk juga ya. Oke, ulang. Tepuk pagi, tepuk siang, pagi, malam. Siapa yang tepuk? Jujur ke depan. Saya kasih onde-onde. Siapa muda? Gak ada yang ngaku? Tepuk lagi. Kalau gak ada yang ngaku, tepuk lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, pagi, malam. Yang lain silakan duduk, yang masih tepuk ke depan. Ayo muda, gak usah takut. Ayo. Nah, hebat ini. Tepuk tangan buat mama yang berani. Nah, kenapa nggak ngasih tepuk? Ada konsentrasi mikirin apa? Jangan dihilangin dulu ya sementara 2 jam ya mama ya. Kerja apa sih mak? Oh, rumah tangga. Tenang, kalau rumah tangga kan ratunya kan jenengan. Coba tes. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Oke, silakan duduk. Nggak ada kue, jadi nggak saya kasih kue ya bun. Alhamdulillah. Kalau nggak gini saya nggak meluncur
ibu bapak semua ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Gimana ya nak ya? Tepuk semangat. Oke, saya kasih tepuk saya ya. Tepuk semangat. Itu yang mudah ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah, ternyata ibu-ibu ceria semua kalau kayak begini. Bapaknya saja yang mulai dari malu-maluin, bukan malu-maluin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya bertemu mama-mama dan ayah yang hebat, yang luar biasa. Ada yang sudah pernah bertemu saya Bunda sebelumnya? Alhamdulillah, jangan bosan ketemu saya Bun. Pada saat ini saya berkesempatan kembali ketemu jenengan, tetapi di tempat yang berbeda ya Bunda ya. Kalau dulu di RA Perwanida, sekarang di Min 5. Selamat Ananda masuk Min 5 ya Bunda ya. Berarti anak-anak tambah pinter, tambah besar, tapi pasti akan tambah banyak tantangannya ya Mama ya. Oleh karena itu kita jangan pernah malas untuk belajar. Karena apa? Tantangan orang tua semakin banyak. Semakin anak pintar, semakin besar, semakin tantangannya semakin banyak. Nah, orang tua yang hebat, orang tua yang bisa mengikuti tantangan-tantangan itu. Dan bagaimana bisa melewati tantangan-tantangan itu? Maka harus ada modal ilmu. Belajar itu, menuntut ilmu itu seperti pahalanya orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Mama Ayah pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Belum kan? Nah, karena itu insya Allah bila kita belajar ikhlas, ilmunya manfaat, ini nanti pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ikhlas ya Mama ya, belajar sama saya ya. Ayah ikhlas ya, nggak menyesal ya. Belajar aja, jadi tepuk-tepuk kayak anak TK gitu. Jangan menyesal ya. Kenapa kita harus bermain dulu sebelum belajar? Karena otak kita itu ada jendelanya ya. Jendela otak kita untuk bisa fokus harus dengan bermain atau dengan senang. Kalau anak-anak kan senangnya dengan bermain. Kalau bapak ibu senangnya dengan apa ya? Dengan merah-merah ini tak kasih merah. Uang Rp 100.000 gitu ya, baru seneng gitu ya. Mama, Nina tak kasih hadiah. Kan pasti seneng ya. Baru papanya nanti ngasih nasihat. Jangan nggak dikasih uang 100.000 kak, tiba-tiba langsung kasih nasihat, pasti mamanya Jadi sebelum belajar senangkan dulu bagaimana caranya. Kalau anak-anak senang itu dengan bermain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya manfaat. Gimana ya? Menjadi orang tua hebat untuk anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kalau kemarin saya mungkin belajar sama Mama di Perwanida, kebetulan Bunda Sri tadi pesan, Bunda sampaikan sampean teman saya. Oke, gitu. Bunda Sri itu teman sahabat dekat ya. Jadi di Perwanida KS-nya kan Bunda Sri ya Bunda ya. Jadi kalau kemarin kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang mendidik anak untuk anak usia dini yang tepat begitu ya. Bukan berarti saya ini wah ya Bunda boten, saya sama-sama belajar sama Bunda. Saya mau ke sini harus belajar dulu. Anak ibtidaiyah, anak sekolah dasar itu bagaimana ya?
Dari saya belajar, saya ajarkan lagi kepada para mama di sini. Dan kebetulan juga saya juga punya anak yang sekarang kelas 3 Bunda. Jadi kalau saya disuruh begini senang karena kesempatan saya harus belajar, ada tantangan baru. Oke, next lagi. Nah, ciri-ciri anak SD atau MI ini beberapa ya Bunda. Senang bermain, terutama mereka yang di kelas-kelas awal. Ada anaknya yang gak senang bermain, mama ayah? Ada? Tidak ada. Pasti senang bermain, setuju ya? Tapi bermain apa ya di rumah kira-kira? Sepeda, bagus. Bermain apa lagi? Layangan, HP, apalagi mama? Masak-masakan yang perempuan, apalagi mama ya? Pasir. Nah, intinya bermain apa saja, cara mereka mengenali lingkungannya, cara mereka belajar itu dengan bermain, itu sudah kodratnya mama. Jadi kalau ayah pulang dari kerja masuk rumah berantakan, anaknya bermain macam-macam, nggak boleh. Karena cara belajarnya anak-anak itu masih dengan bermain. Nanti supaya tidak merusak alat-alat rumah, ada kan mungkin tidak difasilitasi permainan ya, senang gunting, akhirnya korden ibunya digunting. Ada Bu, kordennya digunting. Senang lukis, dindingnya dicoret-coret gitu ya Bunda ya. Akhirnya mamanya ayahnya marah, rumah kayak kandang gitu ya, berantakan. Itu kenapa? Karena tidak difasilitasi. Anak yang suka coret-coret ya kasih kertas, walaupun tidak harus buku gambar yang mahal, kasih kertas supaya dia bisa eksplorasi. Jadi sudah kodrat anak ini memang di kelas awal, kelas 1 sampai kelas 3 itu senang bermain. Dan bermainnya sudah lebih tinggi daripada anak TK. Kalau anak TK mungkin ngajak bapaknya atau ibunya bermain. Kalau sudah SD mulai mencari kelompok, bermain sama teman, sudah mulai malu dibarengin ibunya. Sudah terjadi belum? Nah, ada beberapa yang sudah mama, aku bermain sendiri sama teman. Itu memang perkembangannya Bu. Kemudian yang kedua, aktif bergerak, masih belum bisa duduk diam pada waktu yang lama. Jadi kalau Bunda mau ngajarin anak-anak, misalnya ada ujian, Bunda harus kenali anak saya masih kelas 1, paling-paling dia bisa fokus maksimal 1 jam. Jangan dikurung di rumah 3 jam, nggak boleh main kemana-mana, anaknya stres karena konsentrasinya masih terbatas ya mama ya. Orang mama aja sendiri belum 1 jam sudah mulai apalagi anak-anak ya. Jadi anak-anak itu fokusnya masih terbatas. Biasanya rumusnya begini, anak 5 tahun fokusnya 5 menit, 10 tahun 10 menit, begitu. Jadi fokus. Kalau 6 tahun 60 menit, biasanya begitu. Jadi sesuai dengan usia. Jadi kalau usia 7 tahun paling 70 menit. Jadi 1 jam lebih 10 menit. Nanti kalau nanti dia boring, kadang-kadang agak sampai 1 jam sudah boring, kasih istirahat dulu, baru nanti belajar lagi. Gitu ya mama ya. Selanjutnya mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Nah ini anak-anak kita kadang banyak tanya. Kalau banyak tanya, bapak dan mamanya jangan marah. Pak, kenapa ya? Itu kok apa ya pertanyaan-pertanyaannya itu ya? Gitu. Kenapa kok mama dikasih uang banyak, aku dikasih sedikit? Nah, itu bukan nakal, anaknya sudah mulai kritis. Kenapa kakak uangnya sakunya banyak, aku kok sedikit? Mulai membanding-bandingkan. Kenapa ayah kok senang pupuk di kamar situ kok nggak di sini? Nah, itu
jawablah dengan jawaban yang tepat. Yang tepat ya mama. Kemudian mempunyai anak SD kelas awal itu masih lebih memahami hal yang bersifat konkret. Konkret itu sesuatu yang memang jelas kelihatan. Misalnya mama menyampaikan tentang hal-hal baik buruk, mama sampaikan ya sesuai yang konkret saja. Jangan menghadirkan masalah-masalah yang tidak nyampe pada pikiran anak. Ya mama ya, paham ya itu ya. Jadi yang jelas-jelas saja. Kadang begini, ini terjadi pada anak saya. Saya punya ibu saya mulai kecil meninggal. Akhirnya saya punya ibu lagi, ya. Namanya ibu apa? Ya ibu sambung. Ada yang bilang ibu tiri, ya ibu sambung. Nah, anak saya sudah besar, yang dia ketahui mbahnya adalah ibu sambung saya. Ketika saya ajak ke makam, ini siapa bunda? Ini ibunya bunda. Loh, bukannya ibunya bunda itu Umi, Mbak Umi gitu. Nah itu sudah mulai anu ya. Iya mulai kritis. Iya, akhirnya saya cerita. Mbak Umi ibunya bunda, tapi bukan yang melahirkan bunda. Mbak Umi yang mengasuh bunda mulai kecil, tapi memang dia bukan yang melahirkan bunda. Tapi dia ibunya bunda yang mengasuh bunda, yang melahirkan bunda ini. Sempat waktu saya harus nyambangin tiap waktu hari umi saya sakit, saya sering nyambangin dari sini ke Bali seminggu sekali. Anak saya itu bilang, itu kan ibu tirinya bunda, kenapa bunda harus ke sana terus? Dulu bunda gak dijahatin ya sama ibu tirinya. Kenapa? Karena lihat sinetron bahwa ibu tiri itu jahat. Jadi seandainya kita salah menyampaikan persepsi, anak itu akan mengatakan ibu tiri akan jahat selamanya karena dia melihat di sinetron ibu tiri itu jahat. Kayaknya saya bilang ibu tiri gak selamanya jahat, nah. Dia mengasuh bunda, dia juga ibunya bunda, maka bunda harus berbalas budi sama dia. Kayaknya dari situ dia positif. Jadi mama sama ayah di masa-masa anak yang kritis dan konkret ini jangan sampai menghadirkan masalah-masalah yang mereka tidak bisa menerka. Jangan sampai ada masalah keluarga, mohon maaf, mama ada masalah dengan tante, mama ada masalah dengan kakek, terekam sama anak ini. Yang dia ketahui apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang tuanya adalah kebaikan yang mutlak. Ya, jadi kalau mamanya punya musuh, anak ini tahu, maka anak ini akan lebih bermusuh daripada mama. Karena dia meniru ibu dan ayahnya. Dia belum bisa membedakan baik dan buruk secara akal yang sehat. Tetapi dia membedakan baik dan buruk sesuai dengan orang yang dia cintai. Ya, gitu ya mama ya, kayak ya. Nah, selanjutnya, senang bekerja dalam kelompok dan mulai tidak bergantung pada kehadiran orang dewasa. Jadi saya sampaikan tidak bergantung pada mamanya lagi, pada ayahnya. Aku bisa mulai ke Indomaret, aku naik sepeda gitu. Udah mulai berani anak SD sekarang. Nah, kemudian mulai mencari sendiri hal-hal mereka yang ingin tahu. Mulai berani sudah. Termasuk mama harus kasih tahu sesuatu yang di lingkungan yang berbahaya ya. Saya punya anaknya teman saya itu kelas 2 SD. Dia bermain naik sepeda melalui sungai besar. Mungkin dia tertarik untuk mandi. Nah, dia melihat ada ibunya katanya di sungai itu. Melihat, padahal bukan ibunya, tapi dia kayak ibunya gitu. Dia lari didekati, kecenderungan anak itu hanya di dalam sungai. Jadi anak ini keberaniannya masih belum bernalar panjang. Jadi mama harus kasih tahu, kamu sudah besar nak, tapi kamu harus tahu hal-hal yang berbahaya di lingkunganmu. Ada jalan besar, walaupun kamu bisa naik sepeda, kamu belum boleh naik
jalan besar itu karena kamu belum bisa fokus kayak orang dewasa. Jadi gitu ya mama ya, kasih tahu bahaya-bahayanya kalau seandainya anak itu harus berangkat sendiri ke sekolah, tetap harus berhati-hati. Termasuk juga pada orang-orang yang jahat. Banyak ya mama ya, penculikan kadang ya, kemudian pornografi, pencabulan dan lain sebagainya. Itu mama harus kasih tahu mulai saat ini. Anak-anak nggak boleh dicium, dipegang ya, dada, perut ini oleh orang lain selain mama dan ayah ketika memandikan, mungkin membantu ya. Jadi begini. Tapi anak laki kalau bisa dimandiin sama ayah, bukan sama ibu lagi. Anak perempuan dimandiin sama ibu, bukan sama ayah lagi. Termasuk tidur sudah mulai diatur, anak perempuan jangan tidur sama ayah. Sudah harus dijelaskan tentang gender. Ya, makanya anaknya, karena sekarang juga banyak mak ayahnya nganu anaknya. Nah itu bilanglah setan yang nggak tahu gimana caranya. Jadi sudah mulai tegas, anak dipisahkan tidurnya, tidak bareng sama ayah bunda. Kalau mungkin masih takut, mungkin awalnya dibarengin agak lama, ditinggal. Pokoknya sampai 9 tahun sudah tidak sama ayah bunda lagi. Nah, termasuk yang senang lempeng ya, ibunya lepas, sudah mulai dilepas ya. Selanjutnya mulai anak SD itu masa puber kelas 4, 5, 6 ya bunda ya. Masa puber sudah mulai banyak anak kelas 4 itu untuk yang berumur haid. Anak yang laki-laki juga mau mimpi basah. Kenapa? Saat ini anak-anak lebih mudah, lebih cepat pubernya karena dari makanan, lingkungan, tontonan mempercepat anak-anak kita balik. Makanya mama, alhamdulillah di MI fondasi agamanya semoga terkawal ya mama ya. Termasuk juga sholatnya harus diajarkan tepat. Ketika nanti di masa puber, anak-anak itu bisa menjadi benteng ya, sholatnya itu menjadi benteng. Karena kalau anak nggak dikenalkan sholat masa puber, seperti anak yang tidak ada kendali ya namanya. Selanjutnya senang berteman dan berharap semua aktivitas ada yang menemani. Jadi anak ini walaupun pinginnya tanpa mama, tapi dia kepingin ada orang lain, yaitu teman, selalu mencari teman. Dan ajarkan bagaimana disayang oleh teman. Kadang anak ini tidak mau pingin berteman, tapi nggak tahu caranya berteman. Temannya dijahilin ya, temannya digodain. Akhirnya anak ini nggak ada yang temenin. Nah, dia akan ngurung sendiri. Maka mama harus kasih tahu bagaimana cara berteman. Sabar sama teman, nggak boleh marahan, senang berbagi, senang menolong. Nah itu supaya anak kita disayang oleh teman. Oke, next lagi. Tepuk pagi, pagi, malam. Fokusnya malam. Fokus ya mamanya ya. Selanjutnya, apa tugas orang tua ketika dia menjadi wali murid di sekolah ya? Harus ada keterlibatan orang tua di sekolah mama ayah ya. Termasuk mama ayah hadir dalam undangan sekolah itu udah luar biasa. Tepuk tangan buat mama ayah semua. Ya. Yang harusnya masak, harusnya nyuci, harusnya kerja, mama ayah mau hadir ke sini. Yang harusnya cari uang, mama ayah harus berani main datang undangan ini. Itu sudah menunjukkan panjenengan menjadi orang tua yang tanggung jawab. Karena tanggung jawab orang tua tidak hanya memberi makan, tidak hanya menemani anak, tapi yang paling utama adalah mendidik anak. Dulu kalau kita sekolah, apa ada pelajaran mendidik anak? Gak ada ya. Ya, jadi dengan adanya parenting diharapkan
parenting ini memang sudah menjadi program. Diharapkan semua sekolah ada parenting. Untuk apa? Supaya ada pelajaran pola asuh anak, ada keterlibatan orang tua dengan sekolah, ada visi misi yang sama. Pertemuan dengan guru, Mama Ayah, pada saat ini panjenengan sudah hadir pada undangan. Ada kalanya nanti bertemu dengan guru pada waktu rapat, ya, antara rapat rapotan, antara rapat program-program tertentu, luangkan. Kenapa? Supaya paham program sekolah, ya Bunda. Yang kedua, mengikuti kelas orang tua. Nah, ini bagian dari kelas orang tua, supaya satu persepsi sama. Kemudian menjadi narasumber di kelas inspirasi. Di sini sudah ada programnya belum ya Bunda? Ada kalanya orang tua dihadirkan jadi narasumber. Mungkin ada yang kerja jadi bidan, mungkin ada yang kerja jadi polisi. Nah, itu diharapkan bisa memberikan materi kepada yang lain. Kalau nggak ada, mungkin ada program nanti next time. Yang selanjutnya terlibat dalam paguyuban orang tua. Ada paguyuban di sini? Ya. Kemudian hadir dalam kegiatan sosial. Pernah ada kegiatan sosial Bunda? Misalnya ada yang berkesusahan, wali murid kita sambang ke sana, sering ya. Seperti itu bagian dari sosial. Kemudian membantu mengelola perpustakaan, ada di sini? Mungkin anak satu bawa satu buku cerita ditaruh di perpustakaan, gitu ya. Nah, itu panjenengan jangan merasa direpotkan, karena nanti buat bukunya anak-anak lagi, baca bareng lagi, gitu Bunda. Jariahnya Bunda, ya. Yang selanjutnya hadir di hari ayah. Wah, pernah nggak di sini khusus ayah datang? Nah, semoga nanti suatu saat ada. Kenapa? Karena ayah ini kadang terlalu sibuk bekerja. Ya. Kalau dia dihadirkan nanti di rumah, biar pendidikan tidak melulu sama ibunya. Ayah ibu bekerja, makanya syukur alhamdulillah ayah ini hadir. Mamanya kemana? Kerja. Oh, ya, alhamdulillah, nanti bergantian peran deh, kadang ayah, kadang mama, begitu, atau dua-duanya. Yang selanjutnya hadir pada pentas akhir tahun. Pernah Bunda pentas anak-anak? Hadir semua? Jangan sampai tidak hadir. Kenapa? Kadang percaya diri anak itu ketika melihat mama ayahnya nggak ada, anak itu kurang percaya diri. Ada murid saya kemarin diri sudah, anaknya kalau dilatih di sekolah begitu energi. Ternyata pada waktu wisuda mama ayahnya nggak datang, tapi yang datang kakaknya. Langsung Bunda apa ya, mogok. Jadi dipentas tapi nggak mau gerak, mogok. Nah, terus ditandatangani, nangis. Kenapa? Karena mama dan ayahnya tidak datang. Nah, ini momen-momen yang pasti akan terekam pada anak di masa depannya. Jadi jangan sampai mama ayah ketika momen penting seperti anak-anak tampil, mama ayahnya tidak ada waktu untuk dia. Ya, jadi utamakan, prioritaskan untuk anak. Yang selanjutnya hadir pada pembagian rapor. Mama jangan fokus pada nilai anak kita ranking atau tidak, tinggi atau tidak, tapi ketika panjenengan hadir dibuka rapornya, kemudian mama lihat nilainya kok kurang, mama harus evaluasi pada diri sendiri. Kenapa anak saya kurang? Oh iya, saya nggak pernah menemani dia belajar. Salahkan diri sendiri, jangan salahin anak. Kenapa? Karena dia belajar nggak belajar dari mama dan ayahnya. Ya, jadi ketika misalnya sudah buka rapornya kok jelek, kasih tahu, gimana? Bagus, adik sudah rajin sekolah, udah bagus. Alhamdulillah anak ini mau sekolah tiap hari ya. Udah kasih reward. Tapi adik besok perlu belajar lagi ya, biar nilainya ini nggak C atau nggak
yang terus memompa semangat pada anak, tidak mematahkan anak. Ya, makanya lanjut lagi. Nah, peranan orang tua di rumah, setiap keluarga itu memiliki cara mendidik. Benar ya Mama Ayah ya? Ada yang kereng, dikit-dikit merintah, dikit-dikit marah, dikit-dikit pukul. Ada yang terlalu bebas, biar sudah masih kecil main apa aja sama. Ada yang pertengahan, ada kalanya tegas, ada kalanya sabar. Tapi kalau sudah tegas nangis, mau anakku tak kerupuk ya, gitu ya. Apalagi pas anaknya tidur, maafin mama ya Kak ya, tapi mama gak bisa. Kayak drama tiap hari ya Mama ya. Ya nggak apa-apa. Namanya kita emosi, kadang emosi tinggi. Tapi di saat kita salah, jangan lupa minta maaf sama anak. Dan maafnya jangan membuat anaknya tidur. Anak sebelum tidur minta maaf, sehingga anak itu tidak ada dendam, tidak marah, tidak merasa dibenci, tidak merasa dianiaya sama orang tuanya. Dan bahkan kalau mamanya respect, mungkin habis nyubit, habis mukul, mama ambil nafas dulu, agak lama deketin anaknya, maafin mama ya. Makanya kamu jangan nakal biar mama nggak pukul. Harus seperti itu Mama Ayah ya. Tapi syukur alhamdulillah kalau tanpa memukul. Caranya gimana? Di saat anak lagi AKA-nya tumbuh, lebih baik mama tarik diri dari dia saja biar dia tahu mama nggak suka, tapi dengan cara menghindar ya. Soalnya kalau dengan cara mendekat semakin peot anaknya gitu ya Mama. Kemudian orang tua perlu terus belajar untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Didiklah anakmu sesuai zamannya, jangan didik anakmu sesuai zamanmu. Kita mendidik anak terkadang mengikuti warisan orang tua. Oh, kalau dulu aku nggak mau makan sama orang tua dicekoki jamu, maka sekarang anakku nggak mau makan di paruh jamu dicekoki lagi. Cocok nggak ya sekarang? Nggak cocok gitu ya. Anak-anak sekarang itu udah pandai, tinggal kita kasih pengertian. Nah, badan itu seperti mobil. Mobil itu supaya jalan harus diisi apa? Bensin. Badan itu kalau nggak jalan, nggak makan, berarti bisa lemes. Harus diisi apa? Makan. Kan gitu Mama ya. Jadi kasih pengertian supaya anak kita paham. Kalau lemes berarti perlu makan. Selanjutnya, peranan ayah dan bunda di rumah antara lain ya apa ya Mama? Satu, menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mama Ayah, aman iya, nyaman iya, tapi bapak ibunya suka marah-marah, menyenangkan nggak? Banyak marah atau banyak sabarnya di rumah? Nanti berubah ya kalau sudah pulang. Banyak merengut apa banyak senyumnya? Anaknya disuruh senyum, ibunya merengut terus. Nah, gimana? Padahal ibu ayah adalah cerminan daripada anak. Anaknya senyum, ibunya senyum, pasti anaknya senyum. Bapaknya suka marah, pasti anaknya suka marah. Jadi dilihat anak-anak kita suka marah nggak? Kalau suka marah berarti aku harus berubah supaya rumah ini menjadi surga. Kalau anaknya nggak merasa di rumah berarti banyak Pak Raden di rumah sama Bu Raden. Yang selanjutnya, mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak ya. Kekerasan ini sudah dilindungi oleh hukum. Tidak hanya orang tahu,
tidak luput. Adek gitu, apa sih bunda kok teriak? Gitu. Enggak, bunda nggak teriak, soalnya adek dipanggil sekali dua kali nggak datang, jadi bunda kerasin. Nah gitu saya kayak. Selanjutnya persiapan masa akil balik. Jadi mama ayah sudah, anak-anak sudah mulai nanti mengarah ke akil balik. Mandi harus sendiri, jangan mandi sama ayah bunda, ya sudah. Termasuk juga aurat sudah mulai dijelaskan. Alhamdulillah kalau sudah wajib pakai jilbab keluar rumah. Termasuk nggak boleh keluar rumah tanpa berbusana. Jadi mama ayah sudah mulai tegas. Oh anakku masih kecil, dipakein baju dalam keluar. Nggak boleh ya mama ayah. Akhirnya ketika ada orang lain yang jahat terjadi pencabulan. Kenapa? Karena busananya tidak sopan ya. Jadi itu. Jadi anak kita sudah mulai masa akil balik, mulai mau akil balik mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi. Sekarang sudah latihan bagaimana menjadi anak yang berbusana sopan ya. Next lagi. Nah pembiasaan di keluarga nih mama ayah ya. 1, beribadah ya mama ayah ya. Islam semua ya mama ayah ya. Wajib hukumnya sholat. Sudah kenalkan sholat. Umur 7 tahun sudah kenalkan sholat. Bahkan kalau tidak sholat harus dipukul, tapi tidak harus dengan mukul keras ya. Kanjeng Nabi itu ngajarinya mukul itu maksudnya mungkin dengan satu titik misalnya ya mama ayah ya. Jadi tidak dengan kekerasan, tapi syukur alhamdulillah kalau tanpa harus pukulan. Biasanya anak itu akan mengikuti kebiasaan orang tua. Kalau orang tua sholat pasti anaknya ringan sholat. Dan budayakan jamaah di rumah mama ayah ya. Kalau mamanya anaknya cowok ajak ke musola, kalau nggak sempat ke musola ya lakukan sholat di rumah mulai subuh sampai isya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya terpotong harus ngaji, harus sekolah, ya pada saat dia tidak sekolah upayakan sholat jamaah di rumah. Kalau anaknya belum hafal sholat fardu, doa-doanya mama boleh kerasin pada waktu sholat. Nah enak sholat dulu bareng sama bunda, nggak apa-apa jamaah dulu. Misalnya cowok kan belum balik ya, mamanya dikerasin suaranya, ayahnya juga dikerasin sampai tahiyat akhir dikerasin suaranya. Insya Allah 2 bulan anaknya akan bisa sholat sendiri dan menjadi kebiasaan. Jangan jadikan sholat itu seperti kewajiban. Kalau kewajiban itu anak takut, kamu nanti dosa loh, masuk neraka loh, gak sholat loh. Jangan begitu. Tapi jadikan sholat itu kebiasaan. Kayak misalnya anak kecil kalau pagi dibiasakan mandi walaupun dingin, tapi dia karena setiap hari mandi otomatis kalau nggak mandi kan nggak enak. Tapi kalau setiap hari anak-anak itu biasa sholat, kalau nggak sholat nggak enak waktunya sholat. Enak lagi sholat. Kok sholat terus sih bunda? Ya memang kewajiban kita, supaya Allah sayang kita, supaya Allah melindungi kita, gitu ya bunda ya. Nah, itu. Jadi ajaran agama tidak boleh ditoleransi. Seperti panjenengan semua makan wajib, ya kan? Makan wajib, kalau nggak makan mati. Sholat itu juga wajib. Seperti itu ya bunda ya. Ajarkan seperti itu kepada anak. Yang selanjutnya membiasakan anak sarapan. Sarapan akan berpengaruh pada kecerdasan anak. Kenapa ya tadi? Kalau bahan bakar nggak ada bensin, dia nggak bisa jalan. Fisik kita sangat berpengaruh dari otak. Makanan otak itu adalah dari makanan yang dikonsumsi. Jadi kalau anaknya tidak dibiasakan makan, maka volume kecerdasannya akan berpengaruh. Kalau nggak mau nasi, boleh makan yang lain, boleh makan sayurnya saja, nggak makan kentangnya. Nggak ada kan karbohidrat yang lain, kentang,
sama-sama mau keluar. Bunda aku sekolah ya. Bunda nanti berparenting. Nah, mungkin pulangnya Bunda lebih lambat daripada kamu ya. Jadi anak tahu kalau kita juga keluar. Sehingga ketika pulang nggak disambut dia nggak kecewa. Yang selanjutnya menjadi pendengar yang baik ya mama ayah. Anak banyak waktu di rumah, tapi orang tua sibuk sendiri, anak sibuk sendiri. Itu sama saja. Anak ada waktunya untuk didengarkan, pengalaman-pengalamannya dia untuk diketahui oleh orang tua. Jadi ketika pulang dari sekolah, nah tadi bermain apa, belajar apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan, mama kalau bisa tahu, ya? Kalau bisa tahu. Jadilah sahabat anak. Termasuk mendampingi saat nonton TV dan HP. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang ditonton oleh anak-anak. Mohon maaf, sempat saya kapan hari juga anak kelas 6 HP-nya dikumpulkan ke kita. Kita lihat apa yang dilihat. Ternyata ada satu anak yang dilihat itu pornografi. Dan satu anak ini memang tidak ada ayah bundanya, tinggal sama neneknya. Neneknya tidak pernah lihat HP-nya. Ya. Rata-rata anak yang nakal memang anak yang kurang perhatian. Ada mama, ada ayah, pasti nak. Apalagi gak ada ayah, gak ada mama. Jadi mama kalau bisa cari menfilter apa yang ditonton anak. Ada ya cara mama, nanti di Google bisa cara anti pornografi, nanti ada dikunci caranya ya. Itu saya ajarin semua wali murid saya supaya HP-nya disertai. Mungkin kalau ada nanti bisa di share ya. Nanti ya, gampang kok bunda, nanti cari kemudian dikunci, jadi anak itu nggak bisa lihat aneh-aneh lagi ya. Selanjutnya mendampingi kegiatan belajar. Mama ayah sesibuk apapun luangkan waktu untuk mendampingi anak belajar. Misalnya habis maghrib sampai isya, mama bantu anaknya, nak besok pelajaran apa? Mama barengin, jangan barengin pegang HP ya, barengin dibaca apa yang menjadi pelajarannya. Anak yang pintar, anak yang berprestasi, bukan dia anak yang luar biasa, tetapi mamanya yang luar biasa mengatur anak ini kalau masih kecil ya. Kenapa? Dia belajar pelajaran yang belum diajarkan, maka dia akan lebih dari yang lain. Itu sudah saya praktekkan tuh. Jadi apa yang diajarkan besok ajarin anak malam. Insya Allah anaknya juga berprestasi. Ya. Selanjutnya membiasakan hidup bersih dan sehat ya mama ayah ya. Nah sudah bisa tiap hari main di lapangan. Kalau sore wajib mandi keramas. Nah, kasih tahu biar dia sehat. Pakai sabun 2 kali, karena kan kadang kalau sabun sekali masih bakar. Sabun 2 kali itu bagian juga ditingkatkan. Kenapa? Karena apa ya? Sudah mulai banyak terlihat, sudah mulai bau ya, nggak kayak anak kecil lagi ya mama ayah ya. Jadi kebersihan, kesehatannya juga harus ditingkatkan. Kemudian bermain bersama anak. Tepuk satu, tepuk pagi, tepuk malam. Minta ulang itu. Jadi, banyak belajar bermain sama anak ya mama ya. Oke, next. Nah ini ya mama ya, sudah tinggal sedikit. Jangan kan tamparan atau pukulan. Makian dan teriakan kotor ke gendang telinga anak adalah luka dalam yang tak tersembuhkan. Anak terlahir ke dunia hanya untuk kasih
Jadi anak kita kalau ingin nurut bareng sama kita, maka cintanya kita harus lebih besar. Jangan sampai dicuri oleh orang. Dari kita cinta sama anak, tapi anaknya dimarahin, anaknya diteriakin, anaknya diatur seperti binatang. Ya, anak ini tidak akan tumbuh cinta pada orang tuanya. Yang direkam pada otaknya adalah orang tuanya jahat sama dia. Itu ya mama ayah. Kebaikan harus disampaikan dengan kebaikan. Pendidikan harus disampaikan dengan cara kebaikan. Ya mama ayah ya. Jadi kalau kita belum siap, lebih baik kita tenangkan diri kita dulu, kita relaxkan dulu sebelum belajar sama anak. Misalnya mama ngantuk, ini anak-anak belajar, sudah tidur dulu aja daripada kita ngajarin anaknya dimarah. Jadi harus diolah perasaan kita. Oke, next lagi. Tidak ada yang sia-sia jika kita melakukan sesuatu untuk anak-anak. Mereka sepertinya tidak memperhatikan kita. Kalau diajak ngomong kayak nggak merhatiin. Tetapi mereka itu sebenarnya mengalihkan pandangannya saja, ya. Dan mereka memang jarang berucap terima kasih. Tetapi sebenarnya mereka ada kesan baik kepada orang tuanya. Misalnya, nak, mama beliin hadiah, dia cuek, tidak ucapan terima kasih. Mama nggak usah butuh balasan dia, tapi yakin anak ini mengenal kasih sayang mama. Dan apa yang kita lakukan itu jangan sia-sia. Dan yang pertama itu cewek mama, anaknya diam sekali. Saya tuh sampai kadang kepingin anak saya ini manja sama saya, karena anaknya diam. Sampai saya, nah bunda kangen peluk bunda, dia tuh nanti peluk cium, ya nggak pernah berlebihan gitu ya ke saya. Saya pondokkan, saya tunggu 1 minggu tidak ketemu saya. Akhirnya pas saya sambat, dia peluk saya sekali. Senang saya, Allah terima kasih. Ternyata kadang anak ini ada waktunya kita didik tanpa kita bicara. Kita lepas dari pelukan kita, dia akan tahu bahwa begitu berharganya ibunya. Saya kadang itu tiap hari berangkat sekolah tak cium, anak ini kok cuek banget ya apa, anak ini gak sayang sama aku. Saya sampai ada perasaan kalau di jalan yang dideketin ayahnya bukan ibunya. Anak saya perempuan ya, jadi yang dideketin ayahnya bukan ibu. Kok kayak saya itu milih apa ya bunda? Enggak, apa saya kurang sayang ya sama? Benar ayahnya cuek, saya yang perhatian, tapi kok lebih disayang ayahnya ya gitu. Nah sekali waktu nyambangin di pondok, ayahnya yang berangkat, anak saya bilang, mana bunda mau ngelakuin. Berarti anak ini memang sayang sama kita, cuman ya tadi belum tersampaikan ya mama. Nih udah mulai milu ini mama. Oke, next lagi. Persiapan masa akil balik ini mana ya? Ayah dan bunda yang baik, masa akil balik adalah masa transisi anak antara anak-anak dan remaja. Nanti ya yang usia 3 sampai ke 4 tahun, bimbingan orang tua kepada anak pada masa itu sangat diperlukan. Jadi jadikan anak seperti sahabat. Jadi ada perubahan fisiknya, ada perubahan psikisnya, semua organ reproduksi mulai sangat berkembang. Saya juga selalu bilang kan, Dek, Kak, kakak sudah mulai jerawatan, sudah wajib dibersihkan wajahnya. Kalau nggak dibersihkan akan tumbuh jerawat. Kenapa bunda? Karena kakak sudah mulai remaja. Sampaikan begitu. Karena kakak sudah mulai tumbuh dadanya, kakak harus pakai ini, gitu ya. Jangan sampai ada yang menyentuh. Itu harus kasih tahu. Jangan sampai anak-anak nggak dikasih tahu, ada yang menyentuh duluan, gitu ya. Nah,
basah. Mimpi basah itu apa? Nanti pada waktu kamu tidur kamu ngompol. Kita ngomongnya gitu aja semua. Kalau saya bilang ke yang laki perempuan, ada waktunya kamu nanti keluar jangan. Maka saat ini kamu harus belajar bersih-bersih, celananya dicuci dan lain sebagainya. Bagaimana buang air kecil atau dibersihkan sangat bersih ya. Jadi itu mama ayah sekarang mengaturnya sampai ke sana supaya tidak terjadi penyakit-penyakit karena tidak bersih tadi. Ya. Ciri-ciri anak yang memasuki masa puber adanya perubahan seperti suara. Kalau untuk anak laki dia namanya, anakku kok suaranya besar. Oh ini berarti sudah baik. Jangan sampai mama telat kasih tahu. Ya, nah kamu sudah balik. Apa tidak cerita? Iya suaranya sudah besar. Mohon maaf, jangan sampai itu dikeluarkan. Kamu sudah bisa punya anak. Itu kadang anak-anak itu melihat sesuatu kemudian dipraktekin sama orang lain, jadilah buat di kandungannya. Kenapa? Karena kurang edukasi orang tua. Ya, mama ya. Selanjutnya, ya ini sudah saya sampaikan kaitannya dengan tumbuh rambut, payudara dan lain sebagainya itu nanti, jangan sekarang. Kalau usia 3, 4, apa? Kelas 4, 5, nah ya. Oke, next lagi. Alhamdulillah, terakhir mama. Yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka ibatan ya Rabbu, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa. Amin. Mama ayah, semoga kita semua mampu menjadi orang tua yang hebat, yang sebaik-baiknya, yang tidak kenal putus asa, menghadapi segala problematika hidup. Kita tetap tangguh dan kuat mendampingi anak-anak kita hingga dewasa nanti, dan mereka menjadi anak yang membanggakan kita semua. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Monggo. Ada Bu Guru ya. Mama, monggo kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Cukup ya. Baik, demikian dari saya. Akhirul kalam, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Maisa telah memberikan materinya tentang parenting anak pada pagi hari ini. Mungkin Bunda-bunda ada yang bertanya jawab, ada yang mau bertanya unek-uneknya, mumpung masih ada Bunda. Tidak ada? Cukup? Kalau cukup untuk materi ini selesai,